Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kau berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Kalau sebentar kami akan memulai saat teduh pada hari ini, biarlah Kau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami, karena kerinduan kami hanyalah menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Lawatlah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan dengan iman. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiringmu, kami lepaskan hak kami untuk mengiringmu Tuhan. Kami mau mengikutmu. Kami yakin anugerah-Mu mampu jadikan kami hamba-Mu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Kami lepaskan hak kami untuk mengenal-Mu, untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Kau sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih. Kami mau ambil keputusan Tuhan untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami mau tanggalkan semua hak kami. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Semakin mengerti rencana-Mu. Biarlah hati kami tetap menyembah Engkau. Apapun yang menjadi badai dan masalah dalam kehidupan kami, kami tetap percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami mau Tuhan untuk tetap mengikut-Mu seumur hidup kami. Jadikan kami hamba. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku utuh mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami mentinggikan-Mu selamanya dalam hidupku. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak untuk disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Biarlah kami tetap mengagungkan Engkau Tuhan, karena kami tahu harapan kami tak akan hilang di dalam-Mu. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengimani. Kami mau terus menyembah Engkau. Biarlah iman kami tetap teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya
kekal selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Tuhan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini kami tetap mau pegang erat Yesus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai hidup kami, dan hari ini Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari kekuatan kami, lebih dari kehebatan kami, lebih dari kemampuan setiap kami. Tuhan, kami mau pegang Yesus lebih daripada segala-galanya. Sebab kami yakin dan percaya ketika kami memegang Yesus, kami punya harapan, kami punya masa depan, kami punya penyelesaian dari setiap persoalan kami. Dan kami yakin dan percaya kami tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu ini yang akan menghiburkan setiap kami, dan kami yakin dan percaya firman-Mu inilah sumber kekuatan, sumber jalan keluar, dan kami percaya hidup kami pasti menerima yang terbaik yang dari Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang terbatas Tuhan, sebab hamba percaya firman yang disampaikan ini akan menjadi berkat bagi orang banyak, akan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia tetap Tuhan yang baik, yang tidak pernah merancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Hari ini saya mau coba ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Ayub 2 ayat yang ke-6 sampai 10. Sama-sama kita buka Alkitab kita mau belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang mungkin hari ini terjadi dalam hidup setiap kita. Adakah Bapak Ibu Saudara hari ini mulai kecewa? Adakah Bapak Ibu Saudara hari ini mulai pahit? Adakah hari ini Bapak Ibu Saudara mulai hilang semangat, hilang gairah untuk hidup? Tapi hari ini yakin dan percaya kalau engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Ayub 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saya coba mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara garis bawahi, kalau Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kasih stabilo Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, menerima kenyataan dulu Bapak Ibu Saudara, bahwa hari yang kita dapati, setiap hari kita tapaki, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa, enggak selalu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya,
sebagai orang-orang yang menaruh hidupnya penuh kepada Tuhan, satu hal yang kita tahu, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita Tuhan yang kendalikan. Dan kalau kita yakin dan percaya Tuhan yang mengendalikan hidup kita, sepakat yakinlah kalau Tuhan tidak mungkin menuntun kita ke jalan yang buruk. Tuhan tidak mungkin menuntun kita ke hal yang kita tidak sanggup untuk lalui. Tuhan tidak mungkin untuk membiarkan kita ke satu tempat di mana kita tidak sanggup untuk melaluinya. Amin. Terima itu dulu Bapak Saudara. Mungkin ada hal dalam hidup ini yang mungkin membuat engkau kecewa. Mungkin ada dalam hidup ini yang membuat engkau terluka. Hari ini simpel dan sederhana. Saya cuma mau katakan, saya tidak memungkiri Bapak Ibu Saudara. Engkau mungkin bisa terluka hari ini. Engkau boleh terluka. Tapi pesan saya cuma sederhana, firman ini ingatkan setiap kita. Engkau boleh terluka, tapi please jangan kecewa sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Ayub. Ketika hari yang dia dapati bukan hari yang mudah. Ketika hari yang dia dapati bukan hari yang enak. Ketika masalah demi masalah, persoalan demi persoalan terjadi dalam hidupnya, Ayub itu enggak pelan-pelan loh Bapak Ibu, bertubi-tubi. Mungkin dengan kekuatannya dia sudah enggak sanggup lagi. Istrinya bisa bilang sama dia, lebih baik kau mengutuki Allahmu. Menurut Bapak Ibu Saudara hari itu Ayub terluka atau enggak Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya hari itu Ayub pasti terluka Bapak Ibu Saudara. Dengan masalah, dengan persoalan, dengan hantaman yang begitu kuat dalam hidupnya di semua aspek loh Bapak Ibu Saudara. Menurut pandangan saya harusnya hari itu Ayub terluka. Bukankah itu sama dengan hidup setiap kita? Mungkin hari ini engkau sedang terluka dengan apa yang terjadi hari ini. Dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Saya tidak memungkiri mungkin kita bisa terluka. Tapi please hari ini belajar dari Ayub. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Kita boleh terluka, tapi please jangan kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah dalam hidup setiap kita ini, kita mulai menyalahkan Tuhan. Hanya karena pekerjaan kita ditipu sama orang dan kita menyalahkan Tuhan. Pak, Ibu, sorry saya harus katakan, kalau bisnismu ditipu, mungkin tidak 100% itu salahnya Tuhan, loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita yang kurang hati-hati. Tapi dengan kesombongan kita seringkali ketika hal itu terjadi dalam hidup setiap kita, kita dengan mudah menyalahkan Tuhan. Kita dengan mudah kecewa sama Tuhan. Wis enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejahan. Oh, jangan sampai kata-kata itu keluar Bapak Ibu Saudara. Hanya karena keluargamu bermasalah, engkau kecewa dengan Tuhan. Hanya karena mungkin kesehatanmu, pelayananmu yang mungkin ada persoalan, ada masalah, ada gesekan. Hanya karena anak-anakmu. Please hari ini saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, masalah apapun terjadi dalam hidup setiap kita, jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Karena mungkin dalam hidup ini saya dapati mungkin memang Tuhan izinkan masalah terjadi. Tetapi tetap yakin, tetap percaya. Ada masa depan yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup setiap kita. Apakah ketika hari itu Ayub dilanda masalah, dilanda persoalan, dilanda pergumulan yang hari itu tidak gampang buat Ayub? Pertanyaan saya, apakah hari itu Tuhan menutup mata? No, dia tahu kalau itu tidak mungkin melebihi batas kekuatan dan kemampuan. But in our life, dalam hidup setiap kita ada yang namanya free will. Ada kehendak bebas yang Tuhan akan berikan buat hidup setiap kita. Dan hari ini keputusan ada di tangan setiap kita. Engkau mungkin terluka, engkau mungkin sakit hati, engkau mungkin pedih menerima kenyataan ini. Tapi hari ini, ambil keputusanmu. Saya tetap tidak mau kecewa sama Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun, semenakutkan apapun, saya masih punya Tuhan. Kalau saya punya Tuhan, saya punya pengharapan. Kalau saya punya Tuhan, saya punya jalan keluar. Kalau saya punya Tuhan, saya yakin dan percaya dia tidak mungkin akan meninggalkan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini sepedih apapun hidup kita, jangan ada yang terluka sama Tuhan. Jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Karena kekecewaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu yang akhirnya bisa merubah sudut pandang kita kepada Tuhan. Itu yang akhirnya bisa mengubah keputusan demi keputusan kita ke depan. Itu yang akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan itu yang akhirnya membawa hidup kita semakin masuk di dalam lembah kekelaman. Stop kekecewaan kita. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai mempertanyakan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan, biar firman ini menegur setiap kita. Hari ini Pak Ibu,
selama engkau tetap pegang Tuhan Pak, mungkin hari ini terpuruk. Tapi bukankah masih ada hari esok? Bukankah besok matahari tetap akan bersinar? Bukankah besok matahari tetap akan terbit? Bukankah besok masih tetap ada harapan buat setiap kita? Masih tetap ada masa depan buat hidup setiap kita. Amin, amin. Kiranya apa yang menjadi pergumulan dalam hidup setiap kita tidak membuat kita kecewa dengan Tuhan. Walaupun sometimes mungkin memang Tuhan izinkan persoalan terjadi. Masalah terjadi, tapi tetap yakin dan percaya. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita sudah satu paket dengan jalan keluarnya. Tapi hari ini ketika tinggal 2 langkah lagi kita melangkah dan kita mulai mundur. Mungkin saya harus katakan mungkin engkau enggak akan menerima jawaban doamu. Tapi hari ini tetap kuat, tetap bertahan. Tuhan tidak mungkin tinggalkan setiap kita. Walaupun mungkin hari ini, Pak, saya sudah lakuin semua buat Tuhan. Saya sudah pelayanan, saya sudah hidup benar. Kenapa kok masalah ini masih terjadi dalam hidup setiap kita? Tetap yakin, tetap percaya, jangan kecewa sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Pak, tapi teman-teman saya yang gak beres saja loh, Pak, hidupnya enak-enak aja. Kenapa kok hidup saya yang kayak gini? Tetap andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Amin. Saya teringat satu kali Bapak Ibu Saudara. Ketika satu sore Bapak Ibu Saudara, saya pergi pelayanan, saya pergi melayani di satu persekutuan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, setelah saya bekerja, setelah saya selesaikan aktivitas saya hari itu Bapak Ibu Saudara, semua baik-baik saja. Semua saya konsentrasi dengan baik, semua saya selesaikan dengan baik. Dan ketika saya mau berangkat ke tempat pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, ke persekutuan doa itu, semua rasanya all is well, semua tidak ada masalah, tidak ada persoalan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ketika saya sampai di depan rumah tempat persekutuan itu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya dapat kabar. Ada satu hal yang begitu besar terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa ceritakan karena waktu Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal besar yang terjadi, masalah yang besar terjadi dalam hidup saya. Padahal saya sampai di sana, saya masuk itu saya mau khotbah Bapak Ibu Saudara. Saya mau khotbah di persekutuan doa itu. Tiba-tiba masalah terjadi. Tiba-tiba iblis menyerang Bapak Ibu Saudara. Jujur buat saya hari itu Bapak Ibu Saudara, kalau dengan kedagingan saya punya alasan untuk saya kecewa sama Tuhan. Saya melayani loh Bapak Ibu Saudara. Teman saya yang enggak pelayanan aja hidupnya kelihatannya mulus-mulus saja Bapak Ibu Saudara. Saya melayani Tuhan, kenapa di depan pintu di mana saya mau melayani Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Ayub hidupnya saleh loh Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Dia cuma pengen tahu hidup kita itu kayak apa sih. Dan ketika kita melalui semuanya dengan baik, satu paket dengan jalan keluarnya. Hari itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya terima telepon itu, saya ngomong seperlunya, saya tutup telepon itu, saya cuma bilang sama Tuhan, Lord, whatever will be, apa yang terjadi, tapi aku percaya Tuhan yang akan menyertai aspek kehidupanku. Aku percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan aku, saat ini tolong aku Tuhan, aku mau melayani Engkau. Dan saya selesaikan pelayanan saya di sana Bapak Ibu Saudara, saya selesaikan semua dengan baik. Ketika saya keluar dari tempat pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, tidak butuh waktu yang lama. Cuma butuh waktu 1-2 jam dari ketika saya selesai melayani itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan selesaikan masalah saya, sempurna. Saya cuma mau katakan sederhana, masalah terjadi dalam hidup setiap kita. Satu paket dengan jalan keluarnya. Tapi hari ini our free will, kehendak bebas kita mau kecewa atau kita mau tetap seturut dengan kehendaknya Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, seberat apapun hidupmu, tetap andalkan Tuhan, tetap taruh Tuhan jadi yang nomor 1. Masalahmu hari ini Pak, Ibu, apa? Bisnis, kesehatan, usaha, keluarga, apapun itu, sudah ada jalan keluarnya selama engkau tidak tinggalkan Tuhan. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami 2 kali, 7.30 pagi, 10 pagi. Saya rindu boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu yang jadi kerinduan kami yang ada di tempat ini, boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa.
Hari ini Tuhan, sepedih apapun hidup kami percaya masalah yang terjadi dalam hidup kami sudah ada jalan keluarnya di tangan Tuhan. Selama kami gak tinggalkan Tuhan, selama kami tetap pegang erat tangan Tuhan, selama kami tetap melekat sama Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan segera menerima jalan keluar dari Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, tundukkan kami di dalam kedaulatan-Mu, biar hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.